Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau kagak, kebangetan banget lu. Hasya wahim. Jadi dia makhluk kayak semacam bayi, tapi punya rambut satu. Cuman rambut itu bisa panjang. Kalau si bayi ini dibawa sama makhluk, ngerti gak? Sama makhluk apa nih maksudnya? Ya maksudnya. Oh iya ya, makhluk halus gitu. Dibawa makhluk halus. Apa dia jadi gimana nggak ngerti dah. Yang jelas intinya tuh bayi masih di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rehan Kumis Kamil ya. Gimana nih kabarnya teman-teman Kumis Kamil? Abang-abangan Kumis Kamil juga kakak-kakak Kumis Kamil. Moga teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini gua kedatangan tamu sih. Tamunya tamu istimewa, dibilang istimewa ya nggak istimewa-istimewa banget sih. Nah, sekarang gua pengen denger nih cerita dari narasumber yang kita udah pasti tahu sih siapa orangnya. Dia punya banyak cerita. Katanya dia punya cerita waktu zaman dia masih nyantren gitu deh ya. Langsung kita ketemu nih ya sama orangnya nih, sekaligus orang yang jadi ikonik di Kumis Kamil. Pasti lu tahu kan siapa? Ini dia orangnya, Kamil. Halo Tem. Halo. Brother, gila. Udah nggak usah pakai tanya kabar lagi ya, lu udah pasti baik kan? Iya. Buktinya lo dari mari. Iya dong. Nggak, lu mau cerita apa nih ceritanya? Jadi ceritanya tuh waktu tahun 2000 ya. Waktu di Jawa. Terus? Jadi di situ emang dengar kabar burung sih. Di situ ada kali yang dihuni sama makhluk yang namanya muncul. Makhluk namanya muncul. Namanya makhluk itu muncul. Dia nggak ada nama lain gitu selain muncul anjir? Kagak ada, emang itu udah. Iya udah. Terus apa lagi tuh? Jadi emang kan ya nggak tahu deh ya, namanya waktu masih kecil mah ya. Namanya muncul itu apa, setan itu nggak ngerti dah. Pokoknya di kabar burung sih di situ banyak yang ngomong masalah muncul di kali itu Dari warga setempat. Nah, kita kan namanya orang baru ya di situ ya, maksudnya bukan penduduk asli gitu. Jadi cuek aja mandi di kali kayak gitu kan. Ini kejadiannya maksudnya di daerah mana sih kejadiannya? Daerah Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, pas gue dari situ, ini kita lagi mau ngangon kebo ya. Lagi ngomong kebo, emang nyebrang tuh lewat jembatan kali, sama kebo juga ngikut. Iya. Nah di situ emang ada pusaran air tuh, pusaran air. Padahal di situ nggak ada apa-apa, di dalam air itu apa ada lubang apa enggak ada apa-apa di situ. Jadi air yang ngalir biasa. Gimana sih kali? Iya, paham gua. Itu merhatiin aja ada apaan sih gitu kan. Cuman nggak ini nggak dibiarin dah gitu kan. Nah pas sudah selang berapa lama di situ si Menan ngajakin buat mandi di kali itu. oh, mandi di kali. Sebut aja ya namanya di sini ada Menan, ada Mastur, ada si Basi, ada si Fix, ada Bang Utin. Gitu ya. Iya. Nah, ini Mastur sama si Basi jangan digabungin, Bang. Ini jadi kita berlima ini mandi di kali itu. Mandi itu di kali. Menan. Ya, Menan, Iya, Mastur, Menan, Mastur, Basi, Autin. Nih. Iya. Ya. Sama lu dong. Iya sama gua, Iya. kan berlima. Iya, terus? Nah, jadi di sini gua tuh berenang nih. Ya kan? Ya namanya bocah ya. Main tarsan-tarsanan gitu. Jadi di situ emang bener telanjang. Telanjang bener-bener. Masih kecil kan? Masih kecil, ya. Telanjang bener-bener. Nyebur dah nih gua. Nyebur kan. Menan nyebur. Nah, nggak tahu kenapa itu kaki gua nih itu kayak diikat rambut.
ngebelit, ada yang ngebelit gitu di ada kaki yang lu. ngebelit tuh di kaki gue ada yang ngebelit. Iya, terus? Nah, gue mau keluar nggak bisa. Akhirnya gue minta tolong. Iya, iya. Minta tolong gue, minta tolong. Terus si Menan tuh langsung nyamperin, lompatin dah tuh gue. Lu kenapa? Gini, nggak tahu ada yang narik, gitu kan kayak ada yang Oh, pas narik. Menan nyebur itu dia nyelamatin lu, Iya, lu selamat dah tuh. Selamat ya, alhamdulillah. Emang kali juga nggak dalam-dalam banget tuh nggak. Cuman kali yang jalan gitu, masih kan ngerinya kena batu atau gimana gitu. Iya, juga. Iya kayak gitu. Nah di situ akhirnya Menan tuh mau gua kan ke atas, nggak tahu kayak ada yang narik. Itu udah. Nah gua kan masih dagdikduk ya. Itu apaan sih tadi? Apa kayak ada akar-akaran nyangkut itu di kaki gua kan? Nah ternyata ada lagi tuh si Mastur. Kayak gitu juga. Sama kayak begitu juga. Dia kan emang maksudnya dia emang orang situ, cuman yang nggak terlalu ini juga. Maksudnya apa sih? Nggak sering mandi Nggak sering mandi situ. Karena ada kita doang. Sama dia juga begitu. Nah itu ditolong dah tuh masih Menan. Tolong juga masih Menan. Nah sama kejadiannya. Itu apaan ya? Nah pas si Menan berenang nih. Itu nggak berapa lama nih. Kan dia masih ada si ini ya, si Autin. Tadi kan. Nah, itu dia berdua tuh. Nah si Menan kena. Lah terus yang nolongin siapa? Si Autin. Oh, si Autin. Nah itu yang nolong dia. Gimana? Lu kenapa? Sama kayak ada yang narik. Itu kan kayak ada yang ngebelit di kaki. Ya udah tuh selesain tuh mandi. Maksudnya udah beres dah. Udah pulang aja gitu kan. Udah pulang tuh. Nah, selang berapa lama kita ngobrol dong, maksudnya ngomong itu apaan? Lu berlima gitu. Iya, ngomong di situ kan. Itu di sana ada apaan sih? Gini. Lu mandi di kali itu? Iya. Oh, jangan. Apa? Nggak boleh di situ kata. Itu kata siapa? Kata warga situ. Kata orang tua lah, kata orang tua di iya, situ. iya. Jangan di situ, nggak boleh. Udah banyak korbannya katanya gitu kan. Emang ada apaan di situ? Di situ ada muncul kayak gitu. Kata orang situ nyebutnya muncul. Kata orang situ. Muncul itu apaan sih? Jadi dia makhluk kayak semacam bayi, tapi punya rambut satu. Cuman rambut itu bisa panjang. Jadi sejauh manapun lu itu rambut bisa narik gitu loh. Nah, jadi intinya jadi ini kali nih. Iya. Nah, di atas kali itu ada pemakaman. Oh, di atas kali ada. Oh, ya ngerti gua. Itu pemakaman emang warga situ. Iya, pemakaman warga situ. Ngerti. Nah, akhirnya di situ datanglah tuh yang guru ngaji itu kan. Datang ke situ. Itu lagi didoain. Ini lagi didoain kan ya? Lagi didoain itu langsung sama kayak pertama. Ada pusaran air. Ada pusaran air. Nah, ini yang sama pernah gue lihat, gue bilang gitu kan, cerita gue nih, gue yang situ. Udah itu didoain, udah tuh udah selesai, udah nih, udah adem lah nih. Nah, pas udah adem gitu, itu kayak ada suara yang nangis. Ini kita udah selesai nih, udah selesai doa itu kan ya. Itu kayak ada suara-suara yang nangis gitu kan. Nangisan bayi. Orok. Ya orok. Tangisan orok. Nah, langsung itunya yang apa sih, guru itunya diem aja kan. Cuma sambil begini, diem dulu dia nggak jalan kan, gua jalan nih baru bisa beres nih. Nah, dengar suara teriakan itu si guru ini langsung diem langsung begini dia. Udah selang berapa lama itu diem, maksudnya udah diem tuh si tangisannya. Nah, Pak Haji itu jalan lagi, ini kita berdua pulang nih. Lu berdua pulang sama Pak Haji itu? Pak Haji itu pulang. Nah, pulang pas udah sampai sono ya kan cerita ya Pak Haji ya. Cerita Pak Haji cerita. Iya. Cerita. Jadi intinya pada waktu sebelum kali itu di situ dulu pernah ada yang namanya rumah. Sebelum kali ada nih. Jadi kali mah tetap ada, cuma kan ngalirnya kemana gitu kan. Nah, di situ ada rumah. Sama dekat pemakaman. Itu pemakaman tetap ada. Itu cuma satu-satunya rumah.
Nah di situ ada ibu-ibu itu juga punya bayi. Iya. Nah itu kena longsor gitu. Menurut cerita di situ Cerita, ya. cerita warga situ. Nah, itu kena longsor. Nah yang ketemu itu cuma ibunya doang. Oh, si bayinya nggak Si ketemu. bayinya nggak ketemu karena udah bawa kali ya. Tahu waktu itu kalinya deres apa gimana? Pokoknya longsor. Sudah longsor gitu, ya udah yang ditemuin cuman ibunya doang. Itu diketemuin dalam keadaan mati si ibunya. Oh udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. nggak bernyawa ya. Udah nggak bernyawa. Nah si bayinya ini belum ketemu. Si bayinya ya, mungkin sampai detik ini juga nggak ketemu ya. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau si bayi ini dibawa sama makhluk. Ngerti gak? Sama makhluk apa nih maksudnya? Ya maksudnya. Oh iya ya, makhluk halus gitu. Dibawa makhluk halus. Apa dia jadi gimana nggak ngerti dah. Yang jelas intinya tuh bayi masih di situ. Jadi yang ngegangguin kita waktu itu ya itu dia. Gitu, makhluknya, si makhluknya namanya muncul ini. Iya, cuman menyerupai dia lah, ya, menyerupai si bayi. Ya cuman menyerupai dia. Ya nggak tahu menyerupai apa itu benar nggak tahu juga sih. Cuman yang jelas intinya dia punya rambut satu. Bentuknya bayi, emang benar-benar bayi ya. Itu sempat, maksudnya warga setempat itu sempat ngelihat nggak sosok itu tuh benar-benar nampakin? Ngelihat, gue pribadi pun sempat ngelihat. Oh, lu sempat ngelihat juga? Ya kan pada saat diikat begitu kan emang butek air ya, ada butek. Cuman ngelihat emang ada bentuk manusia kecil gitu loh. Cuman ya itu kerasanya nih rambutnya emang kan kalau rambut banyak mah kerasa kan. Iya. Ini enggak, kayak diikat benangnya gitu. Iya. Benang kecil. Nah itu pas ngeliat itu ada kayak manusia kecil, makanya begini-begini kan dari si Firman. Dan nggak taunya emang yang 3 ini kita ngerasain. Gitu, si Autin doang tuh yang enggak, karena kita nggak mau berlanjut lagi kan. Iya. Dan ternyata emang di situ korban-korban ini bukan gua doang. Tapi korban-korban rata-rata selamat gitu. Ada yang selamat, ada yang enggak. Oh. Ada korban, ada yang selamat, ada yang enggak. Karena jadi mungkin kayak kena benturan batu gitu, kayak gitu. Nah, intinya yang ceritanya yang tadi dibilang itu. Yang ada ibu-ibu sama bayi di rumah itu dulu. Iya. Iya. Gua paham. Iya, paham. Iya. Nah, itu jadi yang keuruk itu, jadi si ibunya udah meninggal, bayinya belum ketemu. Sampai detik ini. Iya kan tadi udah diceritain. Terus apa lagi? Ya udah gitu. Cerita begitu doang? Gitu doang. Itu cerita si muncul. Lanjir. Lah terus kagak ada sosok-sosok yang ketemu-temu apa gimana gitu? Ya itu si muncul, sosok si muncul. Si bayi itu. Gue nyeritain ini masalah si muncul, bukan sosok-sosok yang lain. Lu gimana sih itu? Anjing, ini cerita misteri apa bukan psikolog? Ini misteri. Tapi kok berulang-ulang gitu terus? Iya, lu ceritanya berulang-ulang anjir. Ya lu kagak nanya-nanya bangke. Iya, nanyanya siapa? Si Basi kan? Ya kok si Basi? Iya, si Basinya ngapain kan gak kena. Apanya? Si Basinya. Kok si Basi kena, si Autin yang kagak. Oh, si Autin. Terus? Terus apanya lagi? Si Autinnya kemana? Si Autinnya kan gue bilang dia kagak kena, dia pulang akhirnya. Karena si Menang terakhir kena. Lu gimana sih? Enggak, gua nggak nyimak asli ya, sumpah. Ada Menan, ada si Mastur. Iya, Mastur, ada si Basi, ada si Autin. Nah, ini nih, 3-3-nya kena sama gua. 4 dong yang kena. Kan pertama lu diselamatin si Menan. Iya, diselamatin si Menan. Iya, si Menan turun kena juga. Terus si Mastur kan? Iya, si Mastur. Sama si Basi juga kena. Kan gua tadi kan nyeritain yang 3 nih. Gua kan udah kena nih. Nah, ini bertiga kena. Nah, ini si Menan terakhir diselamatin sama si Autin. Nah, setelah si Autin nyelamatin Menan, itu kita udah bubar pulang. Karena takut tadi si Autin juga kena, ngerti gak lo? Iya gitu. Terus masalah lu di mana?
Enggak ada masalah apa-apa sih, gue cuman bingung aja sama ceritanya anjir. Kok bingung? Iya, sama jalan ceritanya gue masih bingung. Jadi gue harus ceritain dari awal apa yang gimana nih? Kan gue udah nyeritain. Jadi apa intinya sosok si bayi itu ada si muncul itu karena ya karena kena korban longsor itu sama ibu-ibu sama ibunya. Ngerti gak lo? Iya. Iya. Nah, si ibu-ibunya ketemu mayatnya, Bocahnya kagak. bocahnya kagak. Nah, gengs, itu tadi ya cerita dari si Kamil tentang si muncul yang kagak jelas keberadaannya kayak gimana. Semoga teman-teman semua nih, teman-teman Kumis Kamil, abang-abangan dan kakak-kakak Kumis Kamil ngerasa bingung. Gue juga bingung soalnya. Apaan? Nggak nanya itu gimana. Mager anjir, apa nanya apaan lagi gua? Tapi bener ceritanya itu fakta beneran. Iya, Bukan bohongan enggak ada gimmick enggak. Beneran itu asli sumpah. Sumpah demi Allah dah. Lah gua juga baru dengar ceritanya sekarang anjir. Tapi bener itu cerita beneran bukan bohongan maksudnya. Ya udah sih, iya ngapa? Gua bingung anjir denger cerita lu sumpah. Iya. Jadi geng ya, segitu aja ya cerita dari si Kamil dan gua, Rehan, Kumis Kamil, mohon pamit dari hadapan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua terhibur. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.